Ini susah. Ya, ini udah kelihatan? Udah Ustazah. Udah, ya. Maaf, ini saya belum disempat itu. Ini masih buku lama, jadi ada beberapa kosakata nanti yang akan Anda koreksi gitu ya. Tapi saya megang buku kok ya. Iya. Anda baru fi'il madhi ya? Belum masuk pelajaran 2 ya? Udah apa belum? Sama Kemarin. Pak Kamal? Kemarin kan yang pas ganti fi'il mudhari Ustazah. Iya, hari ini fi'il mudhari ya. Latihannya beres kemarin. Coba ya. Nadkhul mubasharatan ila ad-dars tsani anil fi'l lil mudhari'. Al-mawdu' hadha fi hadha ad-dars ma yata'allaq bi qismina. Dalam buku Anda mungkin qismi ta'limul lugha al-arabiyyah ya. Ya. Jadi dulu kalau dulu kan namanya jurusan bahasa Arab, jurusan bahasa Arab dan sastranya. Kalau sekarang kan program studi pendidikan bahasa Arab. Nah, itu makanya kosakatanya suka diperbaiki. Oke, salah ambil kan. Salah ambil. Ini dalam tas itu masih belum. Ya, itu dia itu. Ya. Afwan Ustazah. Ya. Katanya ada yang belum di ACC. Oh iya, sebentar. Mana udah nggak ada tuh. Udah semua. Udah 21. Iya udah Ya. Ustazah. Ya. Dulu kita qismu ta'limil lughah al-arabiyyah. Jadi ada penambahan kata ta'limul lughah al-arabiyyah. Kalau teksnya sama aja, paling kosakatanya itu aja yang berubah dikit ya. Nam isma'u jayyida. Ahmadu. Nah, ini baru datang lagi satu orang. Ya. Ahmadu talibun biqismi ta'limil lugha al-arabiyyah Jakarta. Kalau sekarang malah nggak ada wa ada bihanya hilang gitu ya. Kalau dulu ada biha.
Qismi Ta'limil Lugha Al-Arabiyyah Jami'ata Jakarta Al-Hukumiyah. Qismu Ta'limil Lugha Al-Arabiyyah min ahadi aqsamin fi kulliyatil lughat wal funun. Yajlisu Ahmad fi sanati tsaniyah, ya, kamitslikum, wa talibun mujtahidun yahduru qabla maw'idil hissati wa da'iman yajlisu fil amami wa yahsulu ala akbari natijatin. Ma mana akbar huna? Tahu? Paling besar, Ustazah. Nggak cocok ya. Nilai paling besar. Nilai tinggi. Kepake? Iya. Tapi masih istilahnya akbar, tapi dalam bahasa kita nilai paling tinggi. Gitu tuh penyesuaian pilihan kata harus kita perhatikan, ya. Sudah? Wa yahsulu ala akbari natijatin fi jami'il mawadid dirasiyah. Lam yamurra, ya. Iklan, ya. Tidak boleh menambah harakat ya di buku. Kita nggak usah boleh megang pena, udah dikasih tahu Ya, sebelumnya. Sudah ya. Nah, jadi jangan lupa. Kapan kemarin pas Jumat fi'il mudhari ini diulang lagi nggak apa-apa? Kenapa, Mang? Kemarin barang 2A fi'il mudhari. Oh, udah ya. Oh, lupa saya. Itu makanya saya nanya. Ya, makanya tadi ya itulah, saya nggak punya catatan yang biasanya kalau di kelas itu kita punya catatan, oh ini yang sudah diajarkan. Jadi saya sekarang catatannya oleh PJ gitu loh. Jadi yang sudah dipelajari. Oh, Anda gabung dengan hari Jumat waktu itu ya? Iya, Ustazah. Kelas ini ya? 2. Iya, saya lupa ya. Berarti kita langsung ke adarsus salis gitu ya? Iya, fi'il amar. Iya, gitu. Karena Anda PJ harus aktif ya, ngingatin dosen. Dosen karena nggak punya catatan gitu ya. Nggak kayak kalau kita di kelas ada lembaran yang isi, jadi ketahuan mana yang sudah dipelajari dan mana yang belum. Nah, saya juga nggak hafal kelas A, kelas B, kelas C, kelas D itu nggak hafal. Ya, maaf ya. Berarti ini udah ya. Syukran. Afwan. Latihan ini udah dikerjain nggak sama Pak Kamal? Belum, Yang latihan. bertemu di Kamis. Oh, Kamis ya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Anda langsung kemarin memang udah komitmen latihan-latihan semuanya dikerjakan oleh Pak Kamal gitu ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya. Jadi kita langsung ke fi'il amar. Karena pelajaran ini nggak boleh nggak boleh tinggal satu aja udah repot gitu. Nah, cuma untuk murajaah aja. Yang harus Anda perhatikan, fi'il madhi pola dasarnya fa'ala, fa'ula, fa'ila, ya. Kemudian dhamir yang masuk ke fi'il madhi ada 5, ya. Tak mutaharikah, alif isnin, waw jama', nun niswah, na fa'il. Itu konsep dasar yang harus dipegang untuk fi'il madhi. Konsep dasar untuk fi'il mudhari bahwa dia punya 6 bab gitu ya. Itu beda ya. Kalau fi'il madhi pola dasarnya 3. Tiba di mudhari dia punya bab 6. Masih ingat kemarin ada bab nih dia. Ada bab nasara, dari fa'ala muncul 3. Fa'ala yaf'ulu itu disebut bab nasara. Fa'ala yaf'alu itu disebut bab fataha. Fa'ala yaf'ilu itu bab daraba, ya. Dari fa'ila madhi tadi itu akan
ada turunannya dua, fa'ila yaf'alu dengan fa'ila yaf'ilu, bab alima dan bab hasiba. Sedangkan dari fa'ula ada hanya satu. Nah, itu yang harus kita pahami. Kenapa? Itu juga nanti konsep itu, apalagi mudhari dengan amar itu berdekatan banget, atau bisa kita katakan fi'il amar itu turunan mudhari. Jadi apa kata mudhari dia begitu gitu. Nah, lain kalau mudhari dia nggak ngikut ke madhi. Ya, di madinya begini dia bisa 3 macam. Madinya fa'ila dia ada 2 macam, fa'ula ada 1. Tapi tiba di fi'il amar apa kata mudhari itulah begitu juga fi'il amarnya. Kemudian dhamirnya hanya ada 4, yaitu alif isnen, waw jama', ya mukhatabah, nun niswah. Dan kita harus ingat di kepala kita ada dhamir yang khas madi. Apa kemarin? Khas madi yang nggak ada di mudhari, tak mutaharrikah dan na fa'il. Tiba di mudhari ada yang tidak ada di madi, yaitu ya mukhatabah. Tapi kalau kamu hafal apa yang ada di mudhari, di amar nggak ngapalin lagi karena dia sama. Jadi amar itu cetakannya berasal dari mudhari ya. Kemudian lagi harus diingat lagi kalau fi'il madi, fi'il yang di dalamnya ada dhamir mustatir, ada takdirnya ada 2, huwa dan iya. Tiba di mudhari ada 5, ada ana, nahnu, anta, huwa, wahiyya. Sekarang bagaimana di fi'il amar ya? Iya. Udah dibuka fi'il amar. Ada susalis fi'lul amri. Al-mawdu' fil ghurfatid dirasiyah ya. Ini foto Pak Hendra nih ya di kelas. Kita berapa orang kelas ini? 28 ya? 27 Ustazah. 27. Ada yang keluar satu gitu ya? Iya, saya anak kakak kelas ya. Jadi kita ini 225, tinggal nunggu 2 orang lagi, mudah-mudahan sebentar lagi udah masuk ya. Al-mawdu' fil ghurfatid dirasiyah. Nah, iya. Kalau di buku baru ternyata foto saya ya. Di buku baru bukannya foto Pak Hendra, buku lama ya. Nah, isma'u jayyidan. Dakhalatil ustadzatu, wah nama saya ya. Dakhalatil ustadzatu Yumna Rashid illal ghurfatid dirasiyah fi mau'idil hissati. Wasallamat alat tolabati, baca ya, ini ingat, ini bukan tolibah ya, tapi apa? Alat tolabati. Tsumma jalasat alal kursi fanazarat ila annal kitabata, pada anna ya, kelebihan kali ya. Fanazarat ilal kitabati mazalat maktubatan. Gak perlu itu ada annanya, kelebihan itu. Atau bisa saja gitu pengertiannya. Fanazarat ila annal kitabata mazalat maktubatan alal lauhatil bayda ya. Untuk mempertegas saja. Oh, pas dia masuk tahu-tahu papan tulisnya masih penuh dengan tulisan ya. Wa amarat ahadat tullabi. Tadi kita ketemu ada kata at-tolabah, kemudian ketemu at-tullab. Makna usawiyah. At-tolabah, ingat ya, ini walaupun pakai ta marbutah, tapi ini jamak dari tolib ya. Ya.
Kalau ini yang biasa kita dengar at-tullab. Jadi itu sama-sama jamak dari thalib ya. Tapi kalau kita menggunakan jamak untuk menunjukkan laki-laki, itu di dalamnya sudah bisa masuk mahasiswi gitu. Jadi alat tolabah ini maksudnya bisa di dalamnya laki-laki dan ada perempuan. Nah beda ya. Tapi kalau misalnya alat tolibat, itu nggak ada laki-laki di dalam, pasti itu hanya perempuan ya. Begitu kaidah di dalam bahasa Arab ya. Kenapa demikian? Ada mahasiswa 100 orang, 99 mahasiswi semuanya ya, ada 99 orang. Ada laki-laki satu saja, maka kita nggak boleh pakai at-tolibat, pasti pakainya kalau nggak at-tolabah atau at-tullab ya. Disitulah kedudukan laki-laki di dalam agama kita memang qawwamuna 'alan nisa, walaupun dia hanya satu di situ ya. Jadi walaupun kita 1 lawan 99 di dalam kelas, maka kalah gitu 99-nya karena ada satu orang ya. Itu konsep yang ada di dalam bahasa Arab yang harus Anda pahami. Faqalat ya Hasan imsahil kitabata 'alal lauha. Kita sering mendengar as-saburah. As-saburah bermakna al-lauha ya. Faqama Hasanun ya, kalau dibaca kalau tadi ya Hasanu, nah, ini munada itu nggak boleh ditanwinkan, tapi tiba sini faqama Hasanun min makanihi wa amila ma umira ya, apa yang disuruh ya. Wa qara'atil ustadzatu kashfal huduri. Di kerjaan kalau masuk langsung buka absen. Wa wajadat ihdat talibati ghaibatan fil huduri biduni uzrin ya. Faqalat ayyuhat tullabu akhbiru sadiqatakum. Apa ini? Rahmah. Oh, ini ada yang ketinggalan nih ya. Oh, bukan ketinggalan, benar-benar Rahmah gitu ya, nama wanita Rahmah. Jadi jangan diberi ta marbuta, mungkin ini ala Indonesia gini ya. Rahmah. Innaha qad ghabat fil huduri thalatha marratin. Fabaqiyat laha fursatun wahidatun. Wa idza ghabat marratan ukhra falayasmaha laha an tashtarika fil imtihan di akhiril fatrah. Nah, ini aturan yang ada. Jadi yang boleh absen itu hanya 3 hari. Kalau lebih dari 3 nanti Anda tidak diizinkan. Atau kalau 32 kali mungkin ya sekitar 5 atau 6. Tapi kalau hanya 16 kali pertemuan itu jatahnya hanya boleh 3 kali gitu ya. Itu harus Anda perhatikan. Kalau nggak diizinkan ujian ya. Walaupun Anda tidak dilarang masuk ke ruang ujian, tapi nanti ternyata tidak lulus, kecuali ada pertimbangan-pertimbangan lain. Kalau memang ada hal-hal yang menyebabkan Anda tidak masuk ya. I'lamu ayyuhat tullabu wat talibatu fa innal matluba fil huduri khamsatun wa sab'una fil mi'ah. Jadi ada 75%. Idza aqalla min dzalik fa antum mamnu'una anid dukhuli fil imtihan. Ini kan peraturan kita ya. Fahsunu bihudurikum.
Walamma aradat an tabda'a fid darsi sami'at sautan min kharijil ghurfati wa futihal babu wa ra'at salasa talibatin qadimat. Ternyata ini kebiasaan ya. Kalau udah dosen di dalam masih ada aja yang terlambat ya. Faqalat lahunna udkhulna wa sa'alat lahunna limadza ta'akhartunna fil hudur. Wa ajabna asyari'u muzdahimun ya ustazah fa amarathunna bil julusi wa qalat antuma ijlisa alal kursiyaini janibal aiman. Ya, yang dua orang duduk sebelah kiri. Wa anti ijlisi janibal aisar. Fastamarratil ustadzatu fi syarhid darsi ila nihayatil hissah ya. Jadi cerita ringan tapi itu ada maksudnya yang ada hubungannya dengan pelajaran kita tentang fi'il amar ya. Dari teks tadi kita keluarkan ada 6 kosakata. Yang pertama apa? Imsah. Ini saya nggak ini karena melihat buku gitu. Jadi ada 6. Ya Hasanu imsahil kitabata ya, imsah. Sebenarnya i'lamu ayyuhat talabah wat talibat fa innal matlubu fil huduri 75 fil mi'ah fahsunu fi hudurikum faqalat lahunna udkhulna ya, yang diambil antuma ijlisa, kemudian wa anti ijlisi. Ini yang pelajaran kita hari ini mengenai fi'il amar. Ini kebetulan kosakatanya tidak ada yang asing buat Anda, jadi nggak ada masalah kelihatannya gitu ya. Tapi ada konsep yang harus Anda pahami dari situ ya. Konsep apa? Siapa yang tahu apa fi'il madhi dari imsah? Cara ngoreknya itu dari madhi. Masaha. Mudhari'nya Yamsahu. yamsahu ya. Nah ini kebetulan madhi fathah semua ain fi'ilnya. Cuma dulu sebelum masuk ke sana, coba perhatikan kata imsah. Tadi masaha yamsahu ya. Kemudian imsah. Ada yang aneh pada imsah? Ada disukunkan ustazah. Ya. Yang pasti ada penambahan nih, ada tamu nih, ya, ada i di sini ya. Ya. Iya, ustazah. Nah, karena kita udah terbiasa nggak pernah perhatiin itu gitu. Ya. Jadi sebetulnya ada proses di sini. Kalau Anda tulis, coba ditulis di catatan Anda masaha. Ya. Kemudian dalam fi'il mudhari' ada penambahan huruf mudhara'ah menjadi yamsahu. Ya. Kemarin sudah tahu fi'il mudhari'nya. Sekarang bagaimana proses pembentukan fi'il amar? Pertama, kita ubah dulu dari madhi mudhari' ke amar ini dengan membuang huruf mudhara'ah. Coba buang huruf mudhara'ah, tulis lagi. Jangan dihapus sekali kata tadi. Masaha yamsahu. Tulis lagi deh. Tapi tanpa huruf mudhara'ah, tapi harakatnya tetap. Mimnya mati, kan yamsahu. Dan ya-nya. Kemudian sa-nya tetap, kemudian ha-nya dimatikan. Bisa dibaca enggak? Bisa dibaca enggak? Tidak. Enggak bisa. Nggak bisa. Jadi apa bacanya? Susah. Tidak bisa dibaca. Karena itu dibutuhkan kata huruf bantu, yaitu hamzah. Ya. Berani nggak Anda mengatakan ini hamzah? Imsah. Ini hamzah atau alif? Alif.
Alif ya. Mana Hamzahnya nggak ada ya. Nggak salah sih, tapi nyatanya salah gitu. Ya. Siapa yang bisa menjawab mal farqu bainal alif wal hamzah? Hamzah Ustazah. Tar dulu, saya nanya dulu. Mal farqu bainal alif wal hamzah? Hamzah deh. Farkunya Apa beda alif dengan hamzah? Nah, tanpa Anda sadari itu ada kaidah di dalam itu. Ayo, bedanya ini Ustazah. apa Raihan? Kalau Apa? kalau Hamzah ada Hamzah wasol sama Hamzah koto, tetapi kalau Apa? alif kayak kayak apa namanya, tambahan buat panjang gitu Ustazah, buat bacaan panjang yang 2 harokat gitu. Untuk panjang, untuk huruf Iya. mat gitu Iya, ya? iya begitu Ustazah. Ya. Ya boleh lah, tapi belum lengkap. Ya. Penanda untuk bahwa Anda berani mengatakan itu alif atau hamzah. Nah itu tuh kerjaan sorof itu disorotin satu-satu huruf itu. Kenapa begitu? Penandanya apa? Selama alif itu berharakat, kalau ketemu alif itu bisa diberi harakat, bisa Ya, mati. Lebih seru-seru juga. Iya, 60 menit. mati. Senangnya kali Kak. ya, baru udah 20. Ya, kita teruskan. Jadi penandanya itu adalah harakat. Selama alif itu bisa diberi harakat, maka dia bukan alif namanya. Itu tandanya hamzah. Kalau alif itu yang tidak berharakat. Selama dia berharakat itu namanya alif. Kan nggak ada hamzahnya, dia namanya nanti hamzah wasal namanya. Hamzatul wasli. Pernah bisa bedakan apa beda hamzatul wasli dengan hamzatul qat'i? Sudah pernah diberikan oleh dosennya hamzah wasal dan hamzah qata'? Pernah? Pernah Ustazah.
Ya, hamzah wasal artinya hamzah kalau ada kata di depannya dia nggak boleh dibaca dan nggak boleh ditulis gitu. Dia boleh dibaca kalau misalnya ada jeda, ada koma, itu baru boleh. Kayak gini, ya Hasanu, ya Hasan, imsah gitu. Ya, tapi kalau ingin dibaca sebetulnya kalau dia terusin ya Hasanom sah gitu ya, harusnya begitu tuh ya. Kemudian kalau kata walaupun dia di tengah di mana harus tetap dibaca ya. Untuk Anda paham boleh buat catatan untuk membedakan ya. Contohnya kata akrama, nah, itu hamzahnya harus pakai di atas alif ada hamzah, dia itu hamzah kata ya. Beda dengan kata imsah. Imsah ini nggak boleh nih pakai hamzah. Semuanya coba dilihat, imsah, ya'lam, fahsunu gitu ya, udhul, semuanya nggak ada hamzahnya. Wah, ini ada salah ini. Nah, itu tuh membuat buku ini ada aja yang nggak kelihatan, ada yang ngetiknya salah gitu, asalnya tuh lupa. Nah, ini tolong dicoret ya, ini tidak ada hamzahnya ini ya. Padahal itu udah dikoreksi 6 mata melihat, tapi ada aja yang salah gitu ya. Mata saya, mata Pak Kamal, mata Pak Ifwan gitu. Tapi ada aja tuh. Ya, itulah sulitnya mengedit buku itu kayak gitu gitu. Jadi memang harusnya memang yang ngetiknya dari awal itu jangan sampai salah-salah. Kalau udah diketik itu kadang nggak kelihatan. Ya, itu boleh dicoret itu ya hamzahnya gitu. Tandanya ini semuanya fi'il amar masih dari fi'il sulasi, maka semua hamzahnya adalah hamzatul wasli. Hamzahnya hamzah wasal semua. Jadi tadi penanda apa bedanya hamzah dengan alif? Alif tidak menerima harakat, hamzah menerima harakat. Walaupun dia tidak ada hamzahnya, tandanya dia hamzah wasal. Ya. Maka harus ada penambahan tadi. Kan tadi masaha yamsahu, buang ya, nggak bisa dibaca, mesah gitu ya. Maka kita harus ada huruf tambahan namanya hamzah gitu. Jadi ada huruf zaidah di depannya menjadi hamzah. Sekarang bagaimana cara memberi harakat hamzah? Apakah semaunya? Tidak ya. Kalau kita selalu melihat kepada harakat ain fi'il. Kalau harakat ain fi'ilnya kasrah dan fathah, maka harakat hamzahnya kasrah. Masaha yamsahu imsah. Jalasa yajlisu ijlis. Ya. Tapi kalau dia dhammah, maka dia juga dhammah. Nah, yang biasa Anda dengar kataba yaktubu uktub, yang dibaca-baca iktub ya, atau aktub. Kalau aktub nanti sama dengan fi'il mudhari, saya menulis jadinya gitu ya. Jadi kalau dia kasrah dan dhammah harakat ain fi'il, maka hamzahnya kasrah dan dhammah. Tapi kalau dia fathah, kasrah juga. Atau yang lebih tepat, kalau dia kasrah dan fathah sama-sama kasrah. Tapi kalau dia dhammah, dhammah. Jadi ambil pola kata yang Anda biasa menghafalnya. Jadi tadi fataha yaftahu iftah, jalasa yajlisu ijlis. Tapi kalau kata bayak tubuh uktub. Nah, itu cara memberi harakat hamzahnya. Jadi selalu melihat kepada kondisi harakat ain fi'il. Jadi ada yang agak menyalahi kalau dia fathah. Jadi jangan pula dibaca aftah gitu. Kalau aftah artinya sama dengan saya membuka, jadinya sama dengan aftahu gitu. Ya. Sudah? Jadi apa pelajaran kita hari ini? Dalam fi'il amar, cara membuatnya itu
dengan membuang huruf mudharaah. Kemudian kita coba baca. Kalau nggak bisa dibaca ditambah dengan hamzah. Kemudian memberi harakat hamzah diperhatikan dari harakat ain fi'il. Kalau dia kasrah dengan fathah, harakat hamzahnya kasrah. Kalau dia dhammah, harakat kasrahnya dhammah. Berarti kalau dia bab fathah, maka tiba di amar bab fathah juga gitu. Ya, jadi pola atau bab fi'il amar selalu mengikut ke pola atau bab fi'il mudhari'. Ya. Jadi harakat ain fi'il mudhari' dengan harakat ain fi'il amar sama. Jadi kan masaha yamsahu imsah, jalasa yajlisu ijlis, kata bayak tubuh uktub gitu ya. Jadi untuk melihat bab fi'il dalam fi'il amar, ya apa kata mudhari' dia begitu gitu ya. Itu mengenai pola. Sekarang mengenai dhamir rafa' muttasilnya, maka kita lihat nih ya, ini fi'il madhi. Kemudian kemarin dari madhi menjadi 3, yaf'mulu, yaf'alu, yaf'ilu. Maka fi'il amarnya, ini ngikut tadi, uf'ul ya, yaf'alu, if'al, yaf'ilu, if'il gitu ya. Itu dari pola ini. Kan contohnya di sini dia tetap babnya bab nasara, bab fataha, dan bab dharra. Jadi babnya sama benar antara fi'il mudhari' dengan fi'il amar. Sekarang di dalam ini ditemukan macam-macam juga. Nah, udkhulna, imsah, ijlisa, i'lamu, ihsibu, sunu gitu ya. Maka fi'il amar juga menerima dhamir rafa. Kalau kita lihat ini nun niswah, ini yang tanpa atau dhamir mustatir, ini alif isnan, ini waw jamak, ini waw jamak, ini waw jamak. Ada yang nggak masuk nih. Oh ya, ini ketinggalan nih satu kali ya. Jadi harusnya ada apa? Ya mukhatabah. Mungkin di bawah kali. Ini aja ya. Diambilnya kata dari dakhala yadkhulu, udkhuli gitu ya. Kalau dia dua orang sama, baik laki atau perempuan, udkhula. Kalau dia jamak perempuan, udkhulna. Kalau dia jamak laki-laki, udkhulu. Artinya jamaknya itu yaitu pelakunya. Kalau pelakunya banyak perempuan menjadi udkhulna. Kita pakai nun niswah. Sekarang kalau kita hitung berapa dhamir rafa yang masuk ke fi'il amar, ya sama aja dengan mudhari'. 1 apa? Ya mukhatabah. 2 alif isnan. 3 nun niswah. 4 waw jamak. Sama enggak dengan fi'il mudhari'? Sama. Jadi maka kita bisa mengatakan fi'il amar itu turunan mudhari'. Apa kata mudhari'? Amarnya seperti itu, cuma dengan syarat membuang huruf mudhara'ah, kemudian ditambahkan hamzah zaidah di depan. Hamzahnya biasanya kalau dia sulasi, kita masih belajar fi'il sulasi, semua hamzahnya termasuk hamzah wasal gitu ya. Ya. Jadi berapa macam jadinya dhamir rafa yang berhubungan dengan amar? Ya sama aja ya, alif isnanya ada di 2 kata, fi'il amarnya ada 1 kata, dan ya mukhatabahnya ada 1 kata, dan nun niswahnya ada 1 kata. Tadi kita lihat ada yang tanpa dhamir muttasil, di dalamnya ada dhamir mustatir. Berapa macam? Hanya 1. Wajadna fil amri fi'lan wahidan fihi dhamir mustatir taqdiruhu anta.
Jadi dalam fi'il amar dhamir mustatir hanya satu, takdirnya anta ya. Takdiruhu anta ada nggak di madhi? Dhamir mustatir takdiruhu anta ada nggak di fi'il madhi? Tidak ada ya. Di fi'il mudhari ada nggak? Ada. Jadi anta ini dhamir mustatir bisa di mudhari, bisa di amar ya. Ya. Sebetulnya udah selesai itu konsep dari fi'il amar ya. Jadi tadi apa yang harus kita perhatikan, yaitu proses. Jadi apa? Fi'lul amr ma yatlubu minhu fi'la amalin fi zamanin hadirin au mustaqbalin au talabal fi'li awil hadasi fi zamanin hadirin au mustaqbalin. Kalau saya sebetulnya sering dikatakan di zaman sekarang, di waktu sekarang dan masa yang akan datang. Padahal fi'il amar itu sebetulnya yang lebih tepat masa yang akan datang. Kalau kita menyuruh orang nggak mungkin langsung dia kerjakan, pasti dulu nunggu waktu sekian detik gitu baru dia kerjakan ya. Tapi dalam kaidahnya seperti ini, jadi artinya menuntut seorang sekarang dan masa yang kita menuntutnya yang sekarang, tapi dia orang yang dituntut mengerjakannya pasti masa yang akan datang. Bisa nggak kita menuntut orang untuk mengerjakan sesuatu tapi masa lampau? Kan nggak mungkin gitu ya. Bagaimana? Jadi ini hanya untuk masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Polanya sama dengan fi'il mudhari. Bagaimana fi'il mudhari? Begitulah fi'il amar. Maka babnya juga bagaimana bab fi'il mudhari, itulah bab fi'il amar. Ya. Coba di sini kan nasara yansur, dakhala yadkhulu, udkhul gitu ya. Masaha yamsahu, imsah. Jalasa yajlisu, ijlis. Alima ya'lamu. Jadi dia menggunakan lamnya ini harakatnya harakat mudhari, bukan dia pakai harakat madhi. Alima, madhinya alima. Ya, yang dipakai adalah harakat lam fi'il mudhari'nya. Ini hasibah yahsibu, kalau ini memang hasibah yahsibu ya. Hasunayah sunu. Jadi harakat ain fi'il amar sama benar dengan harakat ain mudhari. Dari sini dengan mempelajari ini maka selesailah unit 1 ya. Jadi ini sudah selesai unit 1. Kita bisa langsung masuk ke unit 2. Nah, tapi sebelum itu coba kita lihat dulu ya. Latihan sedikit gitu. Nanti akan diteruskan sama Pak Kamal ya. Jadi amar ini tidak sebanyak, yang paling banyak konsepnya kemarin adalah fi'il mudhari gitu ya. Tiba di amar karena amar itu hanya apa kata mudhari gitu. Jadi tidak banyak lagi, kita sudah paham konsep fi'il mudhari ya. At-tadribul awal, imla'il faragha fi ma ya'ti bi fi'lil amri ma'a dhamirir rafa al-muttasil al-munasib. Ini belum di ini ya. Jadi sebentar. Oh belum ya. Berarti dhamir nasab belum ada di amar, tapi dhamir nasab baru ada di unit 2 kalau gitu ya. Saya lupa gitu urutan-urutannya. Jadi untuk unit 1 ini masih semuanya adalah masih kita menggunakan dhamir rafa. Jadi kita belum masuk ke dhamir nasab. Oh ya, baru di unit 3 baru muncul apa yang disebut dengan dhamir nasab. Jadi di unit 1 ini masih kita berbicara tentang dhamir rafa ya.
Sudah? Tadi masuk ke sini? Ya. Ini saya ambil satu. Cuma nanti akan sebelum masuk ke materi selanjutnya, ya, ada latihan yang harus Anda pahami nanti gitu. Pertama dulu ini ya. Yaftahu. Jadi di sini apa? Ya Aliyu. Jadi ini kalau fi'il amar ini ada konteks kalimatnya itu apa? Seolah-olah ada yang pasti ada orang yang kita ajak bicara. Karena fi'il amar itu hanya, oh ya itu perlu ya yang belum saya tegaskan di situ. Fi'il amar ini kan hanya polanya 6, ya. 6, itu yang lupa saya tadi. Kalau di mudhari kan ada masih 14. Tiba di madhi ya 14 gitu. Tiba di amar dia jadi 6. Ya, kenapa tinggal 6? Karena di sini bentukan kata kerjanya hanya khusus fi'il mukhatab. Ya. Jadi kalau kita ambil dari fi'il amar, dari fi'il mudhari, maka yang ghaib dengan mutakalimnya dibuang gitu. Ghaib ada 6, mutakalim ada 2, 8. Maka tinggal 6. Maka tinggal mukhatab. Jadi fi'il amar itu pasti hanya artinya dhamir yang ada di dalamnya hanya dhamir mukhatab. Karena kita tidak mungkin menyuruh mutakalim. Masa mutakalim disuruh? Nggak bisa ya. Kemudian juga kita nggak mungkin menyuruh ghaib. Orang nggak ada disuruh gitu ya. Itu namanya juga tidak logis gitu. Jadi orang yang kita suruh harus ada di hadapan kita. Jadi makanya tinggal hanya 6. Ya mukhatab. Jadi ada mukhatab, mukhatabah, mukhatabani, mukhatabatani. Tidak ada orang yang diajak. Kalau ini 1 orang perempuan, 1 orang laki, 2 orang laki, 2 orang perempuan, 3 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Ya, paham ya? Jadi fi'il amar itu lebih simpel tasrifnya. Maka selalu kita mengatakan tasrif fi'il madhi itu 14, 14, 6 gitu. 14 madhi, 14 mudhari, 6 amar gitu. Karena dia hanya berbicara artinya hanya menggunakan dhamir mukhatab atau orang kedua. Jadi orang yang kita ajak bicara. Iya. Sini ya Ali. Nah, ini kuncinya di sini berarti 1 orang laki-laki. Jadi gimana? Ini fi'il mudhari'nya yaftah. Jadi di sini apa? Ya Aliyu Iftah. adab ya. Kemudian ayyuhat thalibatani. Nah, jadi ini ada kata ya fahamu. Jadi apa jadinya? Ifhama. Ifhama. Kalau perempuan dengan laki sama aja, jadi jangan mikir lagi gitu ya. Asal dia musana antara laki-laki dan perempuan sama. Ifhama. Cuma otak kita tuh kerjanya apa? Melihat, mengingat harakat ain fi'il mudhari, kemudian begitu juga pada ain fi'il amar. Walaupun di sini madhinya fahima, nah, jangan terpengaruh dengan harakat ain fi'il madhi. Jadi kita tetap konsisten mengingat harakat ain fi'il mudhari. Ifhama hadzal darsa ayyuhat thalibatani. Nomor 3, ayyuhal muslimuna. Apa? Ini bagaimana bacanya kata ini nih? Utlubu. Iya. Talaba yatlubu. Jadi dia bab nasara gitu ya. Ingat juga tuh. Jadi otak kita tuh langsung mengingat konsepnya. Talaba yatlubu. Ayyuhal muslimuna utlubul ilma. Ini ada lagi kunci di sini. Kalau kamu lagi belajar imla, ya,
Kalau belajar imla, perhatikan nih. Di sini kan ayyuhal muslimuna. Ya, yang dipanggil jamak muzakkar salim. Kemudian gurunya baca utlubul ilma. Utlubu al ilma. Gak bisa kita baca begitu. Salah gurunya baca begitu. Tapi otak kita bekerja. Karena di depannya al muslimun, maka tulisan utlubnya gimana? Harus ada waw jamaknya. Tapi dibacanya tetap pendek. Utlubul ilma. Padahal tulisannya utlubu al ilma. Iya. Ya. Jadi hati-hati. Tadi saya dengar ustadznya utlubul, kok jadi harus pakai waw? Nah itu kuncinya ada pada kata al-muslimun. Ya. Ini juga ayyuhal mudarrisatu. Ini bagaimana fiilnya, apa ini? Apa harakat dari fiil yang ada dalam kurung? Ini sengaja ini nggak diberi harakat di sini. Intikna. Lihat nih, kamu jangan nyoret-nyoret di sini gitu. Kalau mau memberi harakatnya di dalam buku catatan. Apa? Raihan? Intikna. Benar gak? Jadi apa? Madinya apa? Madinya Nantiku dong. Ya. Jadi otak kita tuh langsung otomatis langsung cari apa madinya. madinya Natoko. natoko Mudhari'nya yantiku. yantiku gitu. Jadi biasain begitu. Ya, kalau masih ragu-ragu buka kamus langsung. Natoko yantiku. Jadi di sini apa? Ayyuhal mudarrisatu. Intikna. Iya, intikna bil arabiyyah al-an ya. Ngomong bahasa Arab gitu ya. Nomor 5. Ya Zainab. Apa? Dukuli. Jadi sebelum menyebut, jadi apa dulu dalam otak bekerja? Dakhala. Dia Itu dukulu. bekerja otaknya di situ. Jadi berarti di sini apa? Udkhulil fasla. Udkhuli al-fasla. Ayyuhar rajulani. Nah, ini apa? Kerja otaknya apa di sini? Syaroba yashribu. Bukan, masih salah. Syariba salah. Syariba. Ya, kan masih salah gitu ya. Minggu depan pada salah lagi ya, Raihan. Siap, Ustazah. Syariba yashrabu. Jadi di sini apa? Isyroba. Iya. Kemudian titik-titik hadal kitab al-an ya Umar wa Ali. Apa? Ini apa nih? Kerja otaknya dulu. Ihmila. Hamil Ihmila. Ihmila. hamila yahmilu. Ayo. Ihmila. Kalau banyak yang salah saya nggak akan tunjukin. Cari. Ini Hamala yahmilu. Hamilayah malu. Ihmala. Hamala yahmilu. Hamala yahmilu. Ihmila. Tuh. Ihmil. Karena optionnya bisa macam-macam nanti. Bisa hamala, hamila. Anda harus cari. Ayo, siapa yang ada kamus di sana? Ayo buka. Hamala yahmilu, Ustazah. Hamala yahmilu ya. Jadi apa? Mila. Ya. Jadi itu ya yang akan datang ya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau kita cuma buat catatan. Jadi kalau boleh kamu tuh bikin kamus sendiri. Ini berapa kosakata kerja dalam buku ini? Kamu kumpulin. Tuh dia masuk bab apa dia? Bab nasaraka, bab fatahaka, bab alimaka, bab dorobaka, bab hasibaka, atau bab karuma. Kamu punya kamus. Ya. Ntar iseng di rumah daripada nonton gak karuan, kemudian buat kosakata sesuai bab fiil gitu. Jadi
fiil bab Nasoro yang ada di bukunya aja, jangan nggak usah dulu yang lain gitu. Jadi berapa macam bab Nasoro dalam buku ini, kamu udah boleh buka-buka aja sampai ke belakang gitu ya, atau malas gitu, buat aja dulu kerangkanya, ntar ketemu lagi, oh ini masuk bab Nasoro, oh ini masuk bab Nasoro. Ada 6 bab yang kamu ini, jadi akhirnya dihafal. Nah, itu boleh tuh diberi harakat, dihafal dan diharakatin dan dihafalin gitu ya. Sudah. Nomor 8. Ilal muhadharah al-amma al-an ayyuhat tullab. Ini apa? Kata dalam kurung. Mati dulu. Hadara yahduru. Kalau dari atas tadi, ya fataha yaftahu. Bab apa ini? Bab Hafal. Ya bab fataha dia mah. oh Bab fataha ya. Ini bab apa? Nomor 2. alima. Bab alima. Ini nomor 3 bab apa? Talaba. Babnya. Nasoro. Nasoro. Bab nasara. Ini bab apa? Alima. Doroba. Doroba. Nasoro. Itu yang tuku ya. Doroba. Bab Doroba. bab doroba. Doroba. Kan atau yang tipu Yang tipu. tadi. Ya. Nah itu bukannya. Jadi kita nggak melihat satu kosakata itu berapa banyak otak kita yang bisa bekerja gitu. Biasain ya. Udah habis lagi waktu ya. Terus ini apa? Yang nomor 5. Nasoro. Bab Nasara. Ini nomor 6. Alima. Bab alif itu mangsa riba. Betul. Iya. Syariba ya. Robu. Bab Alima. alim. Alima. Kamu nggak bisa mempertahankan pendapat. Nah, saya tambah dikit diam gitu. Jangan gitu dong. Ya. Ini apa? Nasoro. Doroba. Alima. Jadi kamu masih nerka ya. Doroba. Ya. Ini nomor 8. Nasoro. Bab Nasara. Ini 9. Nasoro. Nasoro. Nomor 10. Fataha. Alima. Bab alim. Alima. Ya. Jadi sekarang setiap bukan hanya pelajaran saraf, belajar apapun otak Anda itu bekerja. Ya, bekerja. Ini masuk mana ya. Tadi nomor 9 belum kalimatnya. Ila hadhil manaziri al-an ya Aisyah. Jadi apa di sini isinya? Nazara yang zuru. Unzuri. Nomor 10. Hadhil Ugniyah ya, nyanyian ya, ayuhas sada ya. Apa? Ayuhas sada. Isma'i. Itu kira-kira jama atau sadah ini jama atau mufrad? Jama kan. Jama ya. Jama. Kalau ini sayyid, ini sadah ya. Jadi nanti anak kenal bentuk-bentukan jama itu. Isma'na. Jadi harusnya apa? Isma'na. Makna. Isma'na. Ini nanti akan diterusin sama Pak Kamal. Nanti ada satu ya, ini yang penting buat saya dulu. Udah ketemu di buku Anda?
Ini ada tadribat amah. Apa bedanya tadribat tadi dengan tadribat amah? Tadribat amah itu adanya pada akhir unit. Jadi dalam setiap unit ada tadribat amah mengenai semua yang ada hubungannya dengan materi satu unit. Gitu. Perhatikan di sini. Ini merupakan konklusi sebetulnya, pertanyaan untuk memahami semua. Gitu. Sekarang nomor 1. Mad dhamir alladhi yahtassu bid-dukhuli ilal madi. Apa artinya? Dhamir apa yang khusus masuk ke fi'il madhi? Ayo. Buka lagi deh materinya, belum hafal di kepala. Ayo, siapa bisa jawab? Ada 14 Ustazah. 14. Iya. Bukan. Bukan. Dua ustazah, dua. Dhamir apa yang khusus masuk ke madhi? Ta'u mutaharrikah dimana Tak mutaharika. Dan dimana fa'il Ustazah. fa'il. Iya. Dua. Siapa yang jawab 14 tadi? Kita belajar ya. Iya Ustazah. Iya Ustazah. Jadi hanya tak mutaharika itu benar-benar milik madhi. Nafail benar-benar milik madhi. Boleh nggak kita masukkan ke fi'il mudhari ya? Ya. Maka kemarin saya cerita ada kakak kelas kamu dulu entah tahun berapa dari madhi ke mudhari disuruh ubah madhi ke mudhari. Mudhari'nya pakai ininya dhamirnya anak. Maka kataba menjadi aktubutu gitu ya. Jadi itu namanya dia menggabung konsep madhi dan mudhari. Ya. Nggak boleh ya, karena tu itu adalah tak mutaharika hanya masuk ke fi'il madhi. Mad dhamir alladhi yahtassu bid-dukhuli ilal mudhari. Ya mukhatabah. Alia al-mukhatabah. Sebetulnya pertanyaan 2, 3 ini gabung aja nih, mudhari dan amar seharusnya gitu ya. Apa? Alia al-mukhatabah. Alia mukhatabah. Ya mukhatabah ya. Artinya nggak ada di madhi ya mukhatabah. Sekarang soalan nomor 4. Kam dhamiran yattasilu bil madhi? Tadi siapa namanya yang jawab 14? Tadi siapa namanya? Ayo liatin mukanya. Sabila Rasyad Ustazah. Mana orangnya? Oh ya, Pan. Ada Ustazah. Oh ya, Sabila Rasyad. Sekarang saya ingin tahu, kam dhamiran yattasilu bil madhi. Menurut Anda berapa macam dhamir yang masuk ke madhi? Maksudnya yang masuk gimana Ustazah? Iya, yang bisa nempel ke fi'il madhi. Ada berapa macam dhamir? Kalau nempel itu tentu sesuatu yang kelihatan. Oh, kayak wawal jamaah Ustazah. Ya. Jadi berapa macam? Kalau kam itu kan jumlah. Dan fa'il sama dhamir mustatir ya Ustazah. Ya, saat itu mah nggak kelihatan. Berarti Iya, ada Anda 3 belum macam paham Ustazah. juga. Belum paham ya? Belum. Kira-kira nomor 4 nih jawabannya di halaman berapa? Ayo. Anda pegang buku, Pak? Megang. Iya Ustazah. Halaman berapa? Halaman 6 Ustazah. 6. Halaman 6. Iya. Ada 5. Buka. Sabila Rasyad.
Enggak ada buku atau Ya. sudah ada? Belum ambil. Sudah ada Ustazah. Sudah ada. Udah, halaman 6. Jadi apa jadinya? Jadi Anda ini belum belajar, ketahuan. Udah ketemu halaman 6? Jadi ada berapa? Kam dhamiran yattasilu bil madi. Khamsah Ustazah. Iya, gitu. Ya. Ini sengaja banget nih saya buka begini supaya Anda tahu di mana letak-letaknya gitu ya. Jadi hanya 5, apa tuh sebutnya 5 itu? Ada At-Ta'ul Mutaharika, Ya. Maf'ul Isnain, Wawal Ya. Jamaah, dan Niswa, Ya. sama nun terakhir. Ya. Nun niswah nafa'in. Ya. Sekarang siapa lagi ya? Hilda, Sa'adah. Iya Ustazah. Mana mukanya? Iya. Nomor 5. Kam dhamiran yattasilu bil mudhari'. Arba'ah ya. Halaman berapa? Halaman 13 Ustazah. Halaman 13. Yakin? Yakin. Yakin. Coba disebut. Aliful Isnin, Ya. Wawul Jamaah, Ya Wawul jamaah. Terus? nama Nunun Niswah. Ya mukhatabah dan nun Nunun niswah. Niswah. Siapa lagi nih? Ayo, yang lain deh. Siapa ya? Saya belum saya print sih nama-nama enggak gitu. Sudah Raihan aja deh. Ya Kam Allah. dhamiran Lagi disuruh tiba-tiba mati tuh. Ya udah Rehan deh. Udah tuh. Mana nih? Nah, mati sendiri ya. Nggak jadi gara-gara udah habis zoomnya. Habis apa? Ini aku. Hah? Anak spot. Oh, mati sendiri tuh. Apanya? jawab Raihan. Tuh. Iya Ustazah. Arba'ah Berapa? 4. Kam Empat, Ustazah. dhamiran yattasilu bil amr. Domirun 1 mukhotob. 1. 4 Empat. 4 sama seperti mudhari. Ya, sebut. Alful isnain, waul jamaah, nun niswah, alia mukhotobah. Sama Bu dengan mudhari. Kenapa disuruh lagi? Ya, biar hafal gitu ya, hafal kaji karena Ulang. ulang. Ya, jadi jangan bosan ya. Sekarang yang nomor 6. Nomor 6 udah ya. Sekarang pertanyaannya lebih umum. Siapa yang bisa jawab? Kamila deh, Kamilatu An-Nisa. Pertanyaan nomor 7. Ya Ustazah. Kam dhamiran yattasilu bil afal. Maksudnya di sini dhamir rafa, ya. Ayo, berapa? 6. Pintar deh kamu. Saya pikir tadi apa? Madi ada 5, mudhari ada 4, amar ada 4, jadi semuanya 13. Salah ya. Saya
karena ada yang sama. Jadi memang di mati ada 5, ya. Kita ambil lagi yang nggak ada di mati aja, ditambah lagi, yaitu ya mukhatabah. Udah 5 tambah 1 6, itu aja, yang lainnya sama gitu. Iya. Sekarang siapa lagi nih? Siapa nih namanya, nggak ada? Anissa Handayani. Mana orangnya? Dia Ustazah. Oh iya. Nomor 8. Kam nau'an takdiru. Takdir dhamir al-mustatir. Berapa macam takdir dhamir mustatir? Di fi'il amar. Enggak, saya enggak ngomong ma'amar madi mudhari ya. Boleh ya, boleh gini deh. Berapa macam dhamir mustatir, takdir dhamir mustatir pada fi'il madi, ada berapa? Fi'il madi. Fi'il amar ada 1. Sekarang pertanyaannya, kam nau'an takdirud dhamir mustatir, berarti itu dari madi mudhari amar. Berapa jadinya? 2, 5, 7, 8. Nah, lain lagi ya. Kan ada yang sama. Ada berapa tuh? 5. Ayo. Hanya ada 5. Yang kita ambil patokan fi'il gitu. Ya, huwa hiya ada di madi mudhari ya. Kemudian ana nahnu ada hanya di mudhari. Kalau huwa hiya tadi madi dan mudhari. Sedangkan anta ada di mudhari dan amar. Jadi semuanya hanya 5. Jadi awas nanti ya, masih ada yang mengatakan dhamir mustatir takdiruhum, dhamir mustatir takdiruhunna. Oh, salah banget gitu. Nggak ada. Jadi dhamir mustatir itu hanya 5 macam. Huwa, hiya, ana, nahnu, anta. Takdirnya hanya ada 5 itu saja. Nggak pernah ada dhamir mustatir takdiruhum, hunna, huma, antuma. Nggak ada itu. Kalau yang itu namanya semuanya dhamir baris, kan itu ya. Dhamir baris. Ya. Ini tolong diulang-ulang ini latihan ini. Jadi ini konsep benar nih ya. Latihan 1 ini pertanyaan nomor 1 sampai nomor 8 ya. Ini konsep dasar. Ini pertanyaan ini menyangkut ke semua fiil ini bukan hanya unit 1. Ini bukan hanya unit 1. Ini kena ke satu buku ini nih. Bicaranya hanya ini aja nih nanti. Ya. Tapi ada problema-problema masing-masing ya. Waktu kita tinggal 7 menit. Ya. Nanti ada tugas yang harus Anda tulis, jadi saya nggak mau itu nanti Pak Kamal gitu ya.
Jadi ada tugas di kelas, ada tugas yang dibuat di rumah. Sekarang saya akan memperkenalkan saja dulu konsep dari unit 2. Jadi belum mengkaji secara mendalam. Nah, baca ini, kalau kemarin al-fi'lu bin nazari ila wuqu'i al-fi'li, terjadinya. Nah, kalau ini enggak lagi. Al-fi'lu bin nazari ila tarkibihi. Menurut Anda tarkib itu artinya apa? Susunan Ustaz. Sunan. Tapi nyatanya di sini bukan susunan. Ya. Nah, coba. Ya, tapi ini istilah. Ibu dapat istilahnya dari mana? Ya, dari ahlinya. Jadi bukan ibu yang membuat istilah gitu. Ya. Ini dari Fuad Ni'mah namanya, dari bukunya ya. 2. Kalau kemarin ada madi mudhari amal. Kalau sini namanya fi'il mujarrad dan fi'il maz. Siapa yang pernah dengar dan ngerti apa itu fi'il mujarrad? Atau semuanya belum pernah dengar atau bagaimana? Siapa yang sudah pernah dengar? Sudah pernah atau belum? Sudah. Nah, menurut Anda oleh gurunya fi'il mujarrad itu apa? Fi'il yang masih asli 3 huruf. Ya. Kalau kita ambil ke konsep bahasa lebih tepat kita pakai istilahnya apa? Murni mungkin Ustazah. Wah, ada istilah murni. Kata awal mungkin Ustazah. Kata awal. Biasanya apa? Akar kata. Kata kerja dasar gitu ya. Kata kerja dasar. Kalau secara makna mujarrad itu apa artinya? Kalau dari kamus. Arti mujarrad apa? Nggak tahu. Apa artinya? Semata-mata. Hanya. Belaka. Semat. Iya. Mujarradan. Yang lain apa? Belum terpengaruh Ustaz. Belum terpengaruh atau kosong ya. Kosong. Jadi artinya kosong dari tambahan gitu ya. Itu fi'il mujarrad gitu. Maka istilah bahasanya lebih tepat adalah kata kerja dasar. Seperti kata membaca. Apa kata dasarnya? Orangnya Baca. Bukan bahasa Indonesia. Baca Ustazah, baca. Baca gitu ya. Masih bisa nggak dipilah? Kan nggak ya? Bisa dipilah ke suku kata, tapi kan nggak bermakna dia. Ya. Baca gitu ya. Itu namanya sama dengan itu. Sekarang lawan dari al-fi'lul mujarrad apa? Al-fi'lul mazid. Pernah dengar? Al-fi'lul mazid? Pernah. Kira-kira bagaimana Anda menerjemahkan al-fi'lul mazid? Fi'il yang telah berimbuhan. Iya, itu yang tepat ya. Kata kerja berimbuhan. Ya. Jadi jangan kata kerja yang sudah ada tambahan. Ya. Ya. Walaupun maknanya iya gitu. Jadi ada kata dasar, kata kerja. Cuma kalau dalam bahasa Indonesia kata dasar itu bisa benda, bisa kerja gitu. Tapi kalau di sini benar-benar hanya kata kerja, iya. Itulah yang akan kita kaji. Jadi berarti kalau pembagian ini fi'il mujarrad, fi'il mazid, jadi kira-kira apa makna ila tarkibihi? Al-fi'lu bin nazari ila tarkibihi. Bagaimana Anda menerjemahkannya?
judul unit ini. Bisa nggak diterjemahkan tarkib gitu? Susunan? Nggak pas ya? Iya. Jadi kata kerja dilihat dari kata dasar dan kata berimbuhan. Terpaksa terjemahan dari sini. Iya. Ya. Jadi tarkib jangan diterjemahkan susunan. Ntar susunan bingung. Susunan dari mana gitu. Ya. Jadi artinya kata yang masih nggak ada imbuhan dan kata yang berimbuhan. Jadi cocoknya kata dilihat dari dasar dan imbuhan. Itu aja kali untuk hari ini, hanya konsep dasar saja. Jadi di sini Anda juga akan diberikan pemahaman mengenai apa itu fiil yang terdiri kata dasar dan kata imbuhan, kemudian juga dan bagaimana nanti kondisi dari fiil-fiil sulasi. Ada mujarad ini nanti akan kita temukan. Yang mujarad ini ada sulasi mujarad, ada rubai mujarad gitu. Jadi mujarad ini ada dua macam. Ada yang terdiri dari 3 huruf, ada yang terdiri dari 4 huruf. Mazid ini ada kata berimbuhan yang asalnya sulasi dan kata berimbuhan yang asalnya rubai. Nah, sulasi yang berasal dari sulasi itu ada 3 macam. Ada namanya 3 tambah 1, 3 tambah 2, 3 tambah 3. Sedangkan yang berasal dari 4 ada 4 tambah 1 dan 4 tambah 2. Nah, dari situ kita simpulkan kata dalam bahasa Arab paling sedikit 3 huruf, paling banyak 6 huruf. Nggak ada yang lebih dari itu. Ya, sedikitnya 3. Tadi ada kata dasarnya ada 3, tapi juga ada kata dasar 4. Gitu. Tiba di ada imbuhan. Irmanya 3 tambah 1 4, 3 tambah 2 5, 3 tambah 3 6. Enggak ada 3 tambah 4 gitu. Tiba di fiilnya 4 hanya ada 4 tambah 1 dan ada 4 tambah 2 6. Jadi kesimpulannya kata kerja dalam bahasa Arab paling sedikit 3 huruf dan paling banyak adalah 6 huruf. Saya rasa waktu sudah jam 9, saya udah mau masuk ke rapat. Saya rasa cukup pengertian sampai di sini. Nanti kalau ada latihan-latihan yang masih Anda ragukan dengan Pak Kamal, belum sempat ditanya ke Pak Kamal, Anda boleh bertanya ke saya. Ya. Nah, milahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai ketemu.